mahasiswa SMK Karya Bakti Pusdikpal. Semoga kita sehat semuanya. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja ke materi ya. Materi hari ini yaitu tentang narkoba. Ya, kita dilihat di poinnya ya. Materi hari ini yaitu kita tentang narkoba, yaitu narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Oke, apakah narkoba itu? Ya, narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan. Nah, jadi untuk narkoba itu dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan ketergantungan. Nah, di sini bisa dilihat ya, akibat mengkonsumsi narkoba. Oke, paling tidak 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. Oke, narkoba dibagi beberapa ini ya, yaitu pertama narkotika menghilangkan nyeri atau rasa sakit, kemudian psikotropika perubahan mental dan perilaku, kemudian zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, pembagian narkoba berdasarkan asalnya yang alami. Tanpa adanya proses fermentasi, kemudian isolasi atau proses produksi lainnya, contoh seperti ganja, opium, daun koka dan lainnya. Kemudian yang kedua, semi sintetis. Semi sintetis melalui proses ekstraksi dan isolasi, contohnya morfin, heroin, dan kodein. Kemudian yang ketiga, sintetis. Diproduksi secara sintetis, contohnya amfetamin, penthidin, kemudian dexamfetamin ya. Kemudian berdasarkan efek yang ditimbulkan, yang pertama yaitu depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua, stimulan atau upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh, meningkatkan kegairahan kerja atau segar dan bersemangat secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Nah, jadi sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita mengonsumsi narkoba. Kemudian ada golongan narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1 ya. Tidak digunakan untuk pengobatan ketergantungan ya, heroin atau tahu, penasung, ganja, kokain, opium mentah, opium asap, candu dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Ini yang suka mengonsumsi diantaranya narkoba ya. Kemudian narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan, namun dan efeknya ketergantungan, seperti morfin,
petidin dan lain-lain. Dan yang ketiga, narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungannya, ya seperti kodein, etilofulin dan lain-lain. Oke, ini ada golongan psikotropika, ya. Yang pertama, golongan 1, ketergantungan sangat kuat, nah sangat kuat sekali kalau misalkan mengonsumsi golongan psikotropika. Kemudian yang kedua, tidak digunakan untuk obat ekstasi, lisergik, ditilamida, kemudian psilocybin, kemudian mexalin dan lain-lain. Kemudian golongan 2-nya itu ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan amfetamin, metafetamin dan lain-lain. Kemudian golongan 3, ketergantungan sedang, yaitu phenyltirazepam. Yang keempat, ketergantungan ringan, diazepam, phenobarbital, kemudian nitrazepam. Ya, di sini ada zatnya. Di sini ada beberapa contoh zat adiktif, ya. Yang pertama ada inhalen, ya, zat yang dapat pada lem dan pengencer cat atau pina. Dan kedua, alkohol. Minuman yang mengandung etanol, di alkohol itu ya mengandung etanol, ya. Kemudian yang ketiga, tembakau atau rokok. Ya, kemudian obat penenang. Selanjutnya zat menimbulkan halusinasi. Nah, narkoba yang disalahgunakan. Yang pertama, rasa ingin tahu, ya. Karena coba-coba penasaran, kemudian ikutan temannya, ya. Kemudian kompensasi, ada masalah, ya. Tren agar diterima di lingkungan. Kemudian pengertian salah, dicoba dan ketagihan, ya. Kemudian melakukan pengendalian diri. Nah, di sini narkoba sering salah gunakan karena satu, rasa ingin tahu. Nah, dari rasa ingin tahu itu karena coba-coba, kemudian penasaran, ya. Jadi ikut-ikutan temannya. Nah, di sini kalian tidak boleh untuk mencoba, oke? Ya, kemudian pengertian salah. Nah, di sini, ya. Jadi di ruang lingkup kalian harus bisa pilih teman, ya. Jadi harus bisa menjaga, kemudian lihat lingkungannya supaya di lingkungan yang baik, ya. Nah, ini bahaya narkoba. Dari segi kesehatan terlebih dahulu, yaitu rusak organ tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal dan hati. Nah, jadi yang sering mengonsumsi narkoba itu dari segi kesehatannya sudah kelihatan, ya. Berarti banyak yang organnya yang rusak, ya. Kemudian HIV atau AIDS. Yang ketiga, overdosis, dan yang keempat yaitu kematian, ya. Dari segi psikososial atau dari segi psikologinya, yang pertama kriminalitas, ya. Berarti tindak kejahatan kalau misalkan mengonsumsi narkoba. Kemudian yang kedua, kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, kejahatan seksual. Keempat, tindakan kekerasan. 5, keuangan. 6, disharmoni keluarga. Oke, untuk hukuman yang bagi pengkonsumsi narkoba itu yang pertama, pemilih. Ya, narkotika 1, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Narkotika 2, ya, denda 7 penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika tingkat 3, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Nah, bisa dilihat, ya, oleh kalian di PowerPoint-nya, ya.
Oke, kita lanjut. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan yaitu yang pertama ganja, ya, narkotika golongan 1. Nah, seperti ini bisa dilihat gambarnya. Nah, ini bagi yang cara pengguna ganja, ya, dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Nah, seperti ini ya cara penggunaan ganja yang salah untuk digunakannya. Dampak dari pemakai ganja, ya, dianggap positif, perasaan tenang atau relaksasi, kemudian euforia, kemudian nafsu makan meningkat. Ini untuk dianggap positifnya. Kalau negatifnya itu lebih banyak. Yang pertama itu ada ansietas atau panik, yang kedua paranoid, yang ketiga halusinasi pendengaran atau penglihatan, kemudian keempat gangguan koordinasi, ya, yang kelima kehilangan memori atau jangka pendek, ya, yang keenam takikardi, yang ketujuh gangguan konsentrasi atau sering kecelakaan, yang kedelapan malas atau tidak bersosialisasi, yang kesembilan kanker paru-paru, ya. Kemudian gejala putus zat kanabis atau ganja, ya, yang pertama tadi ansietas atau mudah tersinggung, ya, panik, kemudian anoreksia, kemudian tidur terganggu, sering mimpi buruk, ya, gangguan gastrointestinal, kemudian keringat pada malam hari, kemudian tremor. Nah, ini kemudian ekstasi psikotropika golongan 1, ya. Inex yang pertama, kemudian cacing, UV drug, butterfly, kemudian Blackheart. Efek ekstasi, ya, yang pertama itu rasa gembira yang berlebihan, kedua cemas, mudah tersinggung, tiga rasa percaya diri meningkat, yang keempat keringat dan gemetaran, yang kelima susah tidur, yang keenam sakit kepala dan pusing, yang ketujuh tekanan darah meningkat, yang kedelapan denyut jantung bertambah cepat, kemudian pecahnya pembuluh darah otak, ya, atau meninggal. Jadi kalau misalkan yang mengkonsumsi ini, ya, bisa pecah pembuluh darah pada otak dan kemudian meninggal, ya. Kemudian yang ketiga LSD atau lysergic acid diethylamide, ya, tanda-tanda pemakai lain. Yang pertama mata merah, berkaca-kaca atau berair. Yang kedua berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas. Kemudian ketiga terlihat seperti orang mabuk. Yang keempat bau bahan kimia, ya, jadi sudah kelihatan kalau misalkan orang yang memakai lem, ya. Nah, lanjutannya tadi sesak napas karena aktivitas ngelem ditutup tas atau plastik, kemudian asfiksia atau kurang suplai oksigen, ya. Kemudian sudden sniffing death atau mati mendadak akibat spasme otot pernapasan. Kemudian bunuh diri atau depresi dan halusinasi. Oke, di sini kita lihat ciri-ciri penggunaan narkoba. Yang pertama, prestasi belajar menurun, ya. Kemudian yang kedua, pola tidur berubah. Yang ketiga, tidak betah di rumah. Yang keempat, tidak masuk sekolah. Yang kelima, mengunci diri. Keenam, suka menyendiri. Yang ketujuh, emosi labil, ya, mudah tersinggung.
Kemudian ke-8 tidak bayar uang sekolah. Yang 9 cadel atau gagap. Yang ke-10 sempoyongan. Oke, ya di sini bisa dilihat gambar otak ya. Yang pertama itu movement, kemudian yang merah itu sensation ya. Yang ungu itu vision ya, kemudian bagian bawah coordination, kemudian itu yang garis kuning melengkung memori ya, yang ungu di bawah itu reward, kemudian yang biru itu judgment ya. Nah di sini bisa dilihat tanda-tandanya individu yang rentan ya. Nah lihat faktor perubahan pada lingkungan ya, penggunaan tidak teratur, ketergantungan ya. Nih di sini juga bisa lihat faktor meningkatkan risiko dan faktor melindungi ya. Penggunaan atau ketergantungan zat bisa dilihat sendiri ya. Nah ini adalah heroin, ini opium ya, ini kanabis atau ganja, ini ekstasi ya. Jadi ekstasi itu obat-obatan. Mengapa narkoba dilarang ya? Yang pertama, ajaran agama, semua agama mengharapkan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kebijakan pemerintah, banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba. Di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Ya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dan selanjutnya menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, kemudian merugikan negara. Ya. Mengapa narkoba perlu dihindari? Ya, yang pertama karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain, yaitu terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, kemudian terhadap bangsa dan negara. Ya, untuk apa narkoba boleh dipakai? Yang pertama, untuk kepentingan medis, misalnya operasi, itu bisa digunakan. Yang kedua, untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium itu bisa dipakai. Ya. Nah ini pengobatan narkoba ya, terapi adikasi atau detoksikasi, kemudian terapi infeksi atau medis, rehabilitasi, kemudian pelatihan mandiri ya, pencegahan terhadap narkoba itu perkuat iman yang pertama. Yang kedua, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat ya, jadi pilihlah lingkungan yang pergaulannya baik ya. Kemudian komunikasi yang baik. Selanjutnya isi waktu luang dengan kegiatan positif. Kemudian hindari pintu masuk narkoba ya atau rokok. Nah seperti ini ya. Gambar lagi. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan banyak yang kurang atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jaga terus kesehatan, jangan mendekati narkoba ya. Jauhi lingkungan yang negatif ya, kuat iman. Semoga kita sehat selalu. Ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.